radang lambung, kerusakan hati, kerusakan sistem saraf, dan bahkan terjadinya kanker. Dalam rangka untuk menghilangkan kontaminasi ini, sebuah bioteknologi rumah kaca paten digunakan untuk menjamin kemurnian Chlorella dengan menghindari kontaminasi tersebut. Chlorella yang dibudidayakan dengan metode ini adalah Chlorella yang terisolasi dari air dan udara, tumbuh dalam tabung kaca tertutup yang memanjang sampai 500 km panjangnya. Tanpa kontaminasi, mikrosistem dan kontaminan lainnya tidak ada lagi. Juga tidak perlu menjalani sterilisasi suhu tinggi. Dengan demikian, nilai kemurnian yang tinggi tetap dapat dipertahankan. Jadi, penyemprotan dan pengeringan dapat dilakukan di bawah suhu yang lebih rendah untuk mempertahankan fungsi aktif dari Chlorella tanpa terjadi denaturasi protein dan enzim. Pertama, Chlorella merupakan agen yang sangat baik untuk detoksifikasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa Chlorella dapat meningkatkan ekskresi urin dan feses yang mengandung kadmium sehingga dapat mengurangi akumulasi kadmium dalam tubuh. Chlorella terbukti dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dengan menstimulasi produksi beberapa jenis sitokin, termasuk interferon dan interleukin seperti IL-2 yang pertama bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari infeksi bakteri. Chlorella memiliki efek antioksidatif. Banyak penyakit kronis seperti stroke, diabetes, dan kanker yang berhubungan dengan kehadiran stres oksidatif. Sebuah penelitian ilmiah menunjukkan bahwa mengkonsumsi Chlorella dapat memodulasi stres oksidatif sehingga menimbulkan kekebalan terhadap perkembangan penyakit kronis. Wow, begitu banyak sekali manfaat. Dan harus jelas, ini harus jelas dimengerti. Baik, jika orang itu konsumsi Chlorella itu berarti sangat banyak manfaatnya, dokter ya. Sangat banyak. Lalu saran apa yang bisa diberikan kepada pemirsa, dokter, antara hubungan Chlorella dan juga masalah dengan anemia zat besi ini, dok? Ya, saran yang dapat kita sampaikan diantaranya adalah Chlorella dapat suplemen yang berguna bagi mereka yang mengalami anemia kekurangan zat besi. Sebab suplemen ini berlimpah asam folat, vitamin B12 dan zat besi atau ferrous. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh narasumber Saiseikai Hospital di Jepang tahun 2010, Chlorella telah terbukti mengurangi risiko anemia, protein urea, dan edema pada wanita hamil dan mengontrol tekanan darah sehingga stabil normal. Jadi pemirsa sebaiknya mempertimbangkan untuk memakai suplemen alami yang sehat tanpa efek samping seperti Chlorella agar terhindar dari penyakit anemi dan dampak klinis yang ditimbulkan akibat kekurangan zat besi. Chlorella yang digunakan juga adalah hasil produksi terpilih yang terjamin bebas kontaminasi racun, logam berat, dan bersifat murni. Wow, begitu banyak sekali manfaatnya, dokter ya. Sangat banyak sekali. Pemirsa, jelas bagi kita sekarang masalah kurang darah atau umumnya disebut dengan anemia zat besi merupakan penyakit yang dapat dicegah dan dapat disembuhkan dengan hasil yang baik. Banyak di antara kita menduga bahwa keluhan tentang menurunnya semangat kerja, rasa kelelahan, mudah sakit kepala, dan sampai nyeri otot, kaku otot, dan juga hal lainnya, ini disebabkan kelelahan biasa. Padahal yang kita perlukan adalah memeriksa kadar Hb darah. Lalu, apakah itu? Semua memang perlu kita lakukan. Tentunya upaya pencegahan anemia zat besi sangat mudah dilakukan, yakni memastikan keseimbangan nutrisi yang berkelanjutan.
Caranya dengan konsumsi suplemen alami yang mengandung gizi kaya zat besi, yakni Chlorella, apa yang dikatakan tadi oleh Dr. Rumi Altobing. Jadi sekali lagi, Chlorella adalah jawaban untuk masalah anemia akibat kekurangan zat besi. Pastikan setelah ini tetap bersama kami di SHI Talk bersama saya Freddy Su dan juga bersama Dr. Rumi Altobing. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Baik itu secara fisik maupun secara psikis. Apalagi jika penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh dan malah menjadi parah. Malah harus menjalani pengobatan yang memakan waktu dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Pemirsa, saat ini berbagai jenis penyakit bisa menjadi masalah yang besar bagi si penderita maupun keluarganya. Baik itu secara fisik maupun secara psikis. Apalagi jika penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh dan malah menjadi parah. Malah harus menjalani pengobatan yang memakan waktu dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Pemirsa, Anda yang mencari solusi yang baik dan mendapatkan edukasi yang benar, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan satu tayangan profil dari Scientist Home Indonesia. Scientist Home Indonesia adalah salah satu tempat pengobatan yang beroperasi dengan dasar yang jelas, berupa penelitian ilmiah yang kuat berdasarkan hasil kerja selama puluhan tahun. Sehingga jika ada pasien yang berobat, pasien tersebut dapat memahami tentang kondisi dan kebutuhannya. Scientist Home Indonesia didirikan pada bulan April 2008, sementara induk perusahaannya didirikan pada tahun 1995 yang telah memiliki sejarah lebih dari 10 tahun di bidang kesehatan. Scientist Home Indonesia memberikan solusi bagi pelanggan berdasarkan pada pandangan ilmiah. Dengan adanya penelitian yang terus diperbaharui, dapat dipercaya bahwa SHI mampu memberikan pengetahuan penelitian terbaru kepada konsumen yang berkaitan dengan kesehatan. SHI juga menyediakan beberapa pelayanan untuk konsumen, seperti MDI atau cek darah, dan tes kepadatan tulang. Scientist Home Indonesia juga memiliki tenaga medis yang berkompeten. Semua produk di SHI didasarkan pada penelitian ilmiah asli dan bukti klinis yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dengan fokus utama adalah untuk mengejar bidang kesehatan melalui ilmu pengetahuan. Beberapa produk SHI antara lain gelatin hidroliset, bone gelatin hidroliset, dan inositol. Scientist Home berdiri pada tahun 2008 di Hong Kong sebagai jaringan retail produk kesehatan. Selain berpusat di Hong Kong, Scientist Home juga memiliki cabang antara lain Shenzhen dan Macau di Cina, Kuala Lumpur di Malaysia, sedangkan di Indonesia, Scientist Home hadir di alamat Gedung Maspion Plaza, Jalan Gunung Sahari Raya, Kafling 18, Lantai 2P, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 6028 1236, dan di Mall Mangga 2 Square, Lantai UG, Blok A nomor 110, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 947 55327. Scientist Home Indonesia, kesehatan untuk seluruh masyarakat. Pemirsa, sudah kita saksikan bersama tadi penjelasan tentang cara pengobatan di Scientist Home Indonesia, dan semoga ini bisa menjadikan solusi yang baik untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami, di mana sebelumnya kita sudah membahas masalah anemia. Sekarang kita beralih ke topik tentang peran Chlorella atau injeksi kortikosteroid dan juga glukosamin untuk mengatasi masalah anemia zat besi dan persendian. Kami kembali setelah yang satu ini. Masalah lingkungan, kontaminasi racun melalui polusi dan makanan, jenis pekerjaan, dan bahkan jenis kelamin, nyeri sendi sangat sering dialami oleh kaum wanita dewasa. Terima kasih pemirsa, kembali bergabung dalam SHI Talk bersama saya Freddy Su dan Dr. Rumi Altobing.
Masalah nyeri yang melibatkan sendi sangat menyiksa bagi siapa saja yang mengalaminya. Kualitas nyeri juga berbeda-beda. Seringkali dipengaruhi oleh postur ataupun posisi tubuh dan juga jenis gerakan dan frekuensi gerakan. Semakin berhubungan dengan gerakan mengangkat dan memindahkan beban, maka serangan nyeri semakin berat. Sehingga kita sering mendengar banyak orang yang mengeluhkan rasa sakit mulai dari bahu, pergelangan, siku, dan juga lutut. Akibatnya, banyak orang yang menyerah pada pemakaian obat suntikan yang dapat mengurangi ataupun menghilangkan nyeri di persendian itu tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya, tanpa mempertimbangkan apa itu efek negatifnya. Apakah keputusan pengobatan seperti itu sudah aman dan efektif? Mari kita simak lebih detail permasalahan tersebut bersama Dr. Rumia M. Tobing. Ya, Dok. Apakah Anda bisa menjelaskan, Dok, mengenai kenapa sih orang yang mengalami keluhan-keluhan nyeri, Dok, ya, dan juga yang menjadi masalah sendi ini menjadi permasalahan kesehatan yang amat majemuk, Dok? Ya, memang benar. Tentu harus kita pahami dulu bahwa setiap orang hidup dengan memiliki faktor risiko yang dapat menimbulkan penyakit.